Wira tampilkan versi dulu. Jacob DL sama Luigi. Oke. Ini adalah part 6. Part 6 kita latihan neural network with PyTorch. Oke. Kita pakai dataset yang seperti yang kemarin Wira tulis opsional itu ya. Kemarin kita pakai scikit-learn. Kali ini coba kita melakukannya pakai PyTorch gitu. Sayangnya PyTorch memang tidak ada preprocessor seperti di scikit-learn ya gitu. Jadi kadang memang karena ini kita transisi dataset tabular gitu, di PyTorch pun tetap ngepakai scikit-learn. Tapi kalau udah data yang image, data yang teks gitu, unstructured data, karena Wira cerita ya, deep learning itu memang cocoknya unstructured data, sangat bagus untuk unstructured data gitu. Sehingga lebih lengkapnya tools untuk unstructured data gitu. Jadi kalau untuk tabular mau nggak mau kita pakai scikit-learn gitu. Atau seperti yang tadi Wira cerita, kita bisa buat custom dataset gitu. Tapi udah nggak usah terlalu jauh dulu. Wira malah snippet ya, betul, snippet, scikit-learn import common package. Kalau di PyTorch yang biasa kita import itu ada import torch. Ini masih manual ya, nanti kalau kita udah belajarnya selesai, Wira kasih snippetnya. Biar kita nanti di CNN, RNN akan lebih cepat codingnya. From torch kita import neural network dan optimizer. Next, kita selalu mau tahu device kita ya, GPU atau CPU, supaya kalau ada GPU dimanfaatkan, kalau enggak ya udah. Jadi device kita CUDA kalau memang torch.cuda.available. Ini Wira import dulu biar Wira bisa autocomplete. Nah, ini is available. Kalau tidak, Wira akan pakai CPU dan Wira cek device Wira. CUDA torch CUDA is available, buka kurung tutup kurung. Ya itu ya, Wira punya laptop pakainya CPU. Untuk yang malas ngetik, ini CUDA pula, Wira CUDA ya, CUDA. Nah, ini kalau udah nggak pakai snippet banyak typo ya gitu. Makanya Wira tetap ngajar itu, bahkan kerja Wira lebih suka pakai snippet gitu, menghindari typo, kerjanya cepat, efisien gitu ya. Nah itu yang kenapa Wira ngajarin di sini gitu. Detail-detail praktikal gitu banyak yang nggak dibahas. Oke. Setelah import, kita import data dulu. Import data. Oke. Pakai pandas. Oke, ini karena kita datanya tabular ya, data diabetes. Jadi kita masih bisa pakai scikit-learn untuk preprocessingnya. Data /diabetes.csv. Ada indeks nggak ya? Kayaknya enggak. Tanggal juga enggak. Ya betul, nggak ada indeksnya. Oke, analisa dulu seperti biasa. Ada nggak kolom yang tidak ada hubungannya untuk memprediksi seseorang itu diindikasi diabetes atau enggak gitu. Pregnancies gitu. Ada yang sampai 6 kali, 8 kali gitu. Setahu Wira pregnancy ngaruh, kok nggak salah pregnancy ngaruh ke kayak jumlah kalsium atau apa yang sebenarnya jadi rentan, semakin berisiko kena diabetes gitu. Tapi Wira nggak ingat gitu. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau berpendapat gitu. Gitu. Wira kalau diabetes kurang ada idenya, mungkin perlu nanya dokter gitu ya. Halo dok. Waduh, nyebut merek Wira. Gitu. Glukosa ya, kadar gula harusnya ngaruh. Blood pressure, tingkat tekanan darah, setahu Wira ngaruh gitu. Ketebalan kulit, nah ini mungkin kayaknya bisa dilihat ya, kalau orang yang udah obesitas itu cenderung diabetes gitu. Iya nggak sih gitu ya. Jadi ada hubungannya gitu, ketebalan kulit mungkin ya. Terus ada insulin. Nah kalau insulin harusnya ngaruh ya. Insulin itu yang mengatur kadar gula kita di dalam darah gitu. Sehingga ini harusnya ngaruh banget gitu.
Body mass index, nah ini untuk penentukan obesitas atau enggak. Diabetes pedigree function, oh ternyata udah ada kayak penilaian ya, scoring untuk diabetes. Harusnya sih jadinya kita pakai ini aja gitu ya. Dan terakhir umur, ya semakin tua kita semakin mungkin, nggak tahu ya, semakin rentan terhadap diabetes karena pankreas kita udah tidak baik lagi dalam menghasilkan insulin gitu. Sehingga menurut Wira tidak ada kolom yang perlu dibuang gitu. Nah ini kalau kita online work from home gitu jadi nggak seru ya, kita nggak bisa analisa bareng gitu. Tapi mungkin ya biar tetap ada analisa barengnya walaupun online. Gimana? Ada yang mau berpendapat nggak mengenai kolom-kolom ini? Mungkin ada yang nggak setuju, ini buang aja Wir gitu ya. Nggak ada? Skin thickness mungkin dibuang aja kali ya. Skin thickness mungkin dibuang. Boleh. Soalnya nanya banyak itu. Oke, kita betul. Nextnya kita bisa lihat NaN ya. Ini membantu clue untuk kita buang gitu. Oh my god, banyak banget yang bolong. Insulin juga Skin banyak. thickness. Wah, sayang banget ya. Insulin tuh padahal menurut Wira itu fitur yang penting banget. Tapi kalau bolongnya sebanyak ini mah bisa bias ya, merusak data kita gitu. Jadi ya, bisa jadi kita bisa drop skin thickness dan insulin gitu. Oke. Boleh. Thank you masukannya Febrian gitu. Dilihat dari bolongnya sebanyak ini ya gitu. Dan kita bisa lihat persentasenya ya. Wah ini insulin tuh hampir 50% data udah bolong. Bahaya kalau kita impute ya. Kita nanti distribusinya malah geser gitu. Skin thickness 30%. Masih boleh sih di-impute. Lagi-lagi ini udah tergantung masing-masing orang ya. Subjektif nih. Oke, karena ini klasifikasi, jangan lupa harus ngecek imbalance atau enggak. Tidak terlalu parah imbalance-nya, jadi ini belum imbalance ya gitu. Dan persentasenya kalau kita pakai baseline, akurasinya 65% gitu. Kalau kita nebak semua sehat gitu ya, berarti ini bukan, ini belum imbalance dataset, jadi nggak usah takut gitu. Oke, kita pakai yang standar aja. 500 sama 268. Oke, next dataset splitting. Dataset splitting. Masih sama, masih ngikutin snippet aja ya yang kita udah pelajari sama berapa minggu gitu ya. Tinggal snippet aja. Splittingnya klasifikasi, kita harus pakai yang Stratify ya untuk menjamin data tesnya lebih representatif gitu. Nggak ada jaminan, tapi itu salah satu yang membantu. Kolom target kita adalah outcome. Oh ya, tadi kita lupa drop kolom insulin. df.drop kolom insulin. Jangan lupa di in place. Hah? Hurufnya gede jangan-jangan ya. Oh ya, I-nya besar. Sorry. I besar. Oke. Fitur X adalah semua kolom kecuali kolom outcome. Sedangkan kolom target kita adalah kolom outcome. Kita pakai Stratify. Data tesnya ya 20%, kita lihat dulu. 154 data udah lumayan banyak. Oke, 20% kita ambil. Lanjut, setelah dataset splitting ngapain? Reproses data ya. Nah ini yang lain, biasa kan kita udah ada pipeline sampai ke trainingnya. Tapi kan kali ini kita trainingnya pakai PyTorch gitu. Tapi pipeline preprocessingnya tetap lebih enak di scikit-learn gitu. Ingat data tabular memang ya. Kalau yang kayak gini mah Wira tetap mending pakai random forest, XGBoost gitu. Kalau udah unstructured mungkin baru Wira akan coba pakai deep learning. Oke, kita akan pakai scikit-learn jadinya campur-campur. Kita akan pilih mana yang numerik kategori. Ini udah sering kita lakukan ya, jadi Wira udah nggak akan ajarin lagi, harusnya udah bisa sampai kalau udah sejauh ini. Semuanya numerik, jadi kita langsung masukin aja xtrain.columns ya, langsung xtrain.columns.
tujuannya ngebantu sebenarnya tujuannya untuk ini ya, imputation aja gitu. Jadi ini nggak dipakai untuk training. Ini kita langsung impute xtrain kita yang baru adalah preprocessor.feed transform. Biasanya kita nunggu sampai belakang baru ngefeed ya, tapi kan sekarang kita trainingnya PyTorch gitu. Jadi preprocesornya langsung kita feed xtrain. Tapi kalau xtest, data test, jangan di feed. Memanfaatkan informasi dari data train doang ya. Kalau kita feed di sini, ingat data leakage, hati-hati. Di xtest. Nah, ini jadinya kita malah review course 2 ya, data leakage dan lain-lain gitu. Oke. Jadi itu xtrain dan xtest baru kita setelah di preproses tampilannya jadi seperti ini ya, sebuah NumPy array. Kalau yang agak ketinggalan silakan Wira copy code file. Train test split harusnya nggak ketinggalan lagi lah ya, kan udah snippet. Masa ketinggalan? Oke, harusnya udah nggak ada ketinggalan lagi ya. Sip. Ingat, kalau kita mau pakai PyTorch, pengerjaan komputasinya ada di dalam Torch Tensor ya. Jadi ini masih NumPy array, sehingga kita harus konversi jadi Torch Tensor gitu. Nah ini akan lebih enak sebenarnya kalau Wira udah ngajarin custom dataset gitu, karena dataset dan data loader itu sebenarnya didesain untuk ini engineering data seperti ini gitu. Tapi itu akan lebih advance, mending Wira ajarinnya di belakang gitu, di materi bonus atau mungkin gathering alumni. Untuk sekarang kita pakai dataset dan data loader. Akhirnya kita masuk ya ke workflow-nya PyTorch gitu. Wira berarti tinggal copy yang tadi workflow, copy. Dan ini udah mulai nih kayak snippet ya, tinggal copy. Wira akan copy konversi menjadi Torch Tensor. Tapi yang harus hati-hati, kolom targetnya ini kan klasifikasi ya 01, dan kita misalkan kalau mau pakai multi-class itu berarti 01 ya, index, maka ini harus integer. Oke, pakai long tensor. Kecuali kalau kita misalnya mau pakai sigmoid atau yang binary classification ya. Binary classification kan 0 sampai 1, maka ini boleh, ini tetap float ya, desimal gitu. Tapi kali ini Wira mau pakai softmax nanti, sehingga di sini Wira harus integer. Apa ini? Oh, Y-train-nya ini masih pandas data frame kayaknya. Pandas series. Udah nih, udah tensor. Bentar, Wira ada typo nggak di sini? Wira cek dulu. Kalau dari errornya bilang Y-test-nya masih series. Y-test. Masih pandas. Kenapa ini? Y-test sama dengan... Oh, sorry. Ya betul, ini karena kita mau main di PyTorch kan nggak bisa interaksi sama pandas ya. Jadi ini jangan lupa, ya udah kita mainnya di NumPy aja ya, sorry. Ini kita jadi NumPy aja. Dot values. Nah ini nih, ya, Wira jarang soalnya PyTorch itu dipakai untuk data tabular gitu ya. Jadi, dan kalaupun data tabular, Wira pasti buat custom dataset. Jadinya kayak gini deh, Wira banyak salahnya, sorry ya. Oke. Next, hal yang biar nggak lupa, supaya bisa memanfaatkan GPU kalau memang ada, di belakangnya jangan lupa tambah dot to device kita. Device-nya kalau Wira CPU ya udah sama aja pindahin ke CPU. Tapi kalau ada yang GPU akan dimanfaatkan karena device-nya tadi udah otomatis ngecek kan ya apakah ada GPU atau enggak. Oke. Jadi ini biasakan ini pindahin ke device. Kalau nggak di sini juga nggak apa-apa. Nanti pada saat kita looping mini batch-nya selalu dibiasakan pindahin ke device.
Oke. Oke, untuk dataset dan data loader tinggal copy aja. Kalau mau Wira copy ke code file juga boleh. Toh ini juga di notebook sebelumnya udah dibahas ya. Jadi tinggal copy. Oke, step 1, siapkan dataset kita dan sebuah barang untuk mini batch ya, yaitu data loader. Torch ini nggak perlu, kita udah import di atas juga. Oke, mini batch-nya let's say kita ambil per 64 data. Per 64 data. Run, shuffle, ya oke, gini aja. Setelah dataset data loader, workflow kita adalah training, preparation ya, MCO. Wir, bukannya ada bangun arsitektur. Ya, untuk sekarang saya bangun arsitektur sama M masih sama ya gitu. Nanti belakangan baru bangun arsitektur akan kelihatan manfaatnya. Untuk sekarang kita langsung lompat aja ke M, model gitu. Baru nanti di sini kita akan training loop ya, training. Oke, MCO. MCO itu model, criterion, sama optimizer. Modelnya kita pakai nn.sequential. Nah, ini udah tergantung yang mirip kayak di neural network playground kemarin. Silahkan rancang arsitektur sendiri. Tapi kalau bootcamp ngikutin Wira ya biar kita sama. Gitu. Oke. Data kita itu fiturnya, bentar, ada berapa kolom kita ini? Wira lihat dulu ya. xtrain.head. Oh ya, udah bukan pandas, sorry. Udah tensor ya. Berarti lihat shape-nya, ukurannya. Ada 7 kolom. Oke, ada 7. Jadi di sini input kita ada 7 fitur. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Next, di sini mau berapa neuron? Nah, ini kemarin Wira ajarin, ya udah pangkat 2 aja ya. Contohnya nih kita pakai let's say 16 neuron. Next, Wira akan kecilin. Lagi-lagi pangkat 2, 8 neuron gitu. Next, kecilin lagi sampai jadi Wira pakai 4 layer ya. 3 hidden layer. Finally, outputnya akan prediksi apakah dia diabetes atau tidak gitu. Jadi arsitektur kita neural networknya kira-kira seperti ini. Gitu ya. Nah, coba silakan dirancang arsitektur seperti ini ya. Berarti 7, 16, 8, 4, 2. Kita tes. Berarti nn.linear 7 ke 16. Aktivasinya kita pakai relu aja. 7, 16, terus 16, 8, 8, 4, 4, 2 gitu. 16 ke 8, 8 ke 4, 4 ke 2. Dan diakhiri Wira mau pakai multi-class classification. Jadi Wira pakai log softmax. Oke, sampai sini dulu, ketik dulu. Kalau ada yang mau nanya silahkan ditanyakan. Ya, silakan. Kenapa? Yang tadi arsitekturnya dia kok determine 0 atau 1-nya perlu 2 node di ujung ya? Bukan cuma 1 ya? Nah, itu tergantung kita mau menganggap ini problem apa gitu. Kalau Wira cuma 1, berarti Wira pakai sigmoid ya. Boleh-boleh aja. Berarti ini problemnya adalah binary classification. Nanti pakai BCE loss. Ini Wira lagi mau contohin yang Wira mau multi class ya. Berarti ini nanti Wira mau pakai softmax. Oke, tapi sebenarnya essentialnya bebas. Ya, bebas ya. Gitu. Oke. Bebas. Masalahnya kalau binary cross entropy nanti keluarannya 0 sampai 1 gitu. Wira mau gampang aja softmax gitu ya. Softmax. Sehingga kenapa tadi yang kita pilih
targetnya harus integer ya, 0 atau 1 gitu. Betul banget gitu. Oke, good question. Kalau ini berarti nanti loss kita pakai NLL ya, negative log likelihood. Nah ini kriteriannya langsung nn.negative log likelihood. Optimizernya lagi-lagi bebas ya. Di bootcamp ini Wira akan standarkan aja pakai Adam tapi weighted decay. Oke. Masukkan parameter dari model Wira, parameters jangan typo di sini. Learning rate-nya standar aja, misalkan 0,01. Ingat, kalau di sini nggak pakai loss of max, maka di sini harus pakai cross entropy gitu ya. Tapi kita gabungin aja, di sini ada softmax-nya. Mana yang lebih baik, Wir? Sebenarnya jujur aja yang lebih baik itu yang ini ya. Ini secara komputasi lebih stabil gitu. Tapi kalau pakai yang seperti ini, pada saat prediksinya jauh lebih mudah gitu. Jadi ini bebas lah gitu. Untuk bootcamp ini Wira ngajarin yang basicnya, tapi advance-nya sebenarnya Wira kalau di kerja Wira akan tentu pakai yang ini sebenarnya. Tapi itu agak belakangan lah. Kalau udah bisa PyTorch barulah nanti coba itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sejauh ini Wira akan kasih ke code file. Baterai merah. Oke. Sip, kalau nggak ada, ini mungkin satu hal yang Wira nggak jelasin ya. Log softmax kok tiba-tiba ada angka 1? Apaan ini, Wir, gitu? Apaan ini gitu ya? Satunya itu adalah dimensinya gitu. Jadi Wira mau softmax ke arah mana gitu. Nanti kan output prediksi Wira itu adalah ada data kita ada berapa sih? Let's say lah, ada 100 data, terus masing-masing probability-nya keluar kan ya, softmax itu, apakah dia diabetes atau tidak. Nah ini probability-nya keluar, misalkan ini probability-nya tidak diabetes, ini totalnya pasti 100%, softmax itu pasti ya, pasti. Tapi kalau kita kan pakai log softmax, kalau log softmax sih totalnya nggak 100% ya, tapi harus di 10 pangkat dulu, 10 pangkat 0, gitu. Ya itu sedikit beda detail komputasi aja. Oke, nah softmax-nya ini, ini probability-nya belum di softmax ya. Kalau belum di softmax ini mungkin 0,3, contoh ya, 0,4 gitu. Baru nanti di softmax kan ya, di softmax supaya ini totalnya jadi 100% gitu. Misalkan ini jadi 0,4 sama 0,6 gitu ya. Nah ini Wira nggak tahu hitungnya pas nggak. Nah ini cara supaya dia menjadi seperti ini softmax-nya gitu. Nanti yang diambil kan tetap siapanya ya, ini yang menang adalah diabetes gitu. Nah cara pengambilannya arahnya itu kayak gini kan ya. Wira mau mencari siapa yang lebih max gitu. Dan arahnya adalah dimensi 1 gitu. Makanya jadi biasanya by default nanti loss softmax-nya dimensi 1. Di case tertentu aja yang udah advance banget, contohnya misalnya di audio, Wira itu bisa log softmax-nya ke arah dimensi 2 gitu. Tapi kalau di CNN, RNN, neural network, ini mah selalu arahnya ke dimensi 1, jadi nggak usah dipikirin gitu ya. Untuk pemula gitu aja dulu. Nanti kalau udah makin jago, makin banyak pertanyaan, jangan ragu untuk chat Wira atau request aja, Wir adain gathering kalau mungkin materinya memang banyak gitu ya. Kalau materinya dikit mah langsung Wira jawab aja kalau pertanyaannya pendek. Oke, ini Wira run. Wira akhirnya sudah ada MCO. Maka sekarang tinggal training loop. Training loop-nya juga tinggal di copy. Ambil yang lebih lengkap ya, yang ada reporting ini.
Ini Wira nggak copy code file dulu. Oh boleh deh. Kalau mau yang sama-sama ngetik ya. Karena ada yang mau diedit sebenarnya. Nah, kalau mau copy boleh, tapi nanti edit, nanti Wira kasih lagi yang kalau yang udah lengkapnya. Gitu. Oke, apa yang mau diedit di sini? Training ini kan kita baru cuman data train. Wira belum cerita kalau ada data test kan ya, gitu. Nah, jadi yang beda itu di mana? Yang beda itu berarti kita harus siapin dua list di sini. Train cost sama test cost supaya rekap sejarah dari costnya train dan test ya. Tujuannya tadi kita bisa lihat loss-nya turun atau enggak gitu, dan kita bisa analisa overfit atau enggak. Next, model.train. Oke, initialize cost, lalu looping, feed forward, hitung cost, backprop, update weight, zero grad. Gitu. Oke, ini udah standar, baru hitung cost-nya betul, dan akhirnya digabungin jadi satu, kita simpan. Ini jadi rata-rata totalnya ya. Jadi namanya train cost. Bagaimana dengan test, Wir? Kalau tes itu agak berbeda ya. Coba kita lihat di sini. Kalau data tes, ingat data tes jangan pernah di feed ya, jangan pernah di training karena itu data leakage. Gitu. Artinya apa? Kalau di data tes kita nggak akan pernah sentuh gradient. Okay? Kita nggak akan pernah sentuh backprop. Gitu. Kita nggak akan pernah sentuh optimizer atau update weight. Gitu. Yang kita sentuh cuman feed forward, karena feed forward itu prediksi kan, yaitu data test itu kita predict kan ya. Jadi nanti code-nya itu cuman feed forward, hitung cost supaya kita dapat aja ya sejarah cost-nya ada turun atau enggak, dan analisa overfit. Tapi kita nggak akan melakukan back propagation gitu. Jadi pada dasarnya code-nya ini persis sama, tapi banyak yang kita buang gitu. Oke. Mau yang ketik manual atau yang copy paste boleh, atau boleh deh kita ketik manual biar aman. Yang pertama di PyTorch itu ada tools untuk menjamin tidak ada perhitungan gradient, itu torch.nograd gitu. Kalau kita set ini banyak memori yang dihemat juga, soalnya di balik layar ini sebenarnya banyak disiapin memori untuk perhitungan gradient gitu. Sedangkan kita udah tahu nggak bakal ngitung gradient, jadi kita tambahin ini udah hemat memori, aman lagi supaya nggak kena data leakage. Jadi data test itu kita selalu tambahin ini. Next, statusnya itu jangan train lagi, kita ubah statusnya jadi eval, okay? Untuk evaluasi. Baru cost-nya inisialisasi dengan 0 jadi sama gitu. Next, ini kita ganti jadi test loader. Lalu sama feed forward gitu ya. Kalau feed forward itu adalah prediksi kita. Dan dari prediksi kita bisa hitung kesalahan prediksi kita di data test gitu ya. Oh enak ya, udah mulai copy-copy. Tapi ingat, nggak ada backprop, nggak ada update weight, nggak ada optimizer kita zero grad, tidak ada gitu ya. Tidak kita sentuh gitu. Jadi benar-benar cuman seperti ini. Yang beda paling cuman ini. Supaya nggak ada gradient sama sekali. Tapi code ini kan sebenarnya persis sama ya. Tinggal ganti, oh ini evaluasi, oh ini harusnya data loadernya itu punyanya data test gitu ya. Lalu tinggal hitung reporting aja. Ini sebenarnya nggak wajib, tapi kan kita mau supaya reportingnya jelas gitu ya, enak dilihat. Ini kita ganti jadi test cost. Ini banyaknya datanya adalah test set. Oke deh, selesai. Kalau mau lebih lengkap berarti Wira tambah reportnya di sini. Wira mau nampilin test cost Wira. Tapi mah lebih enak lihatnya dalam plot ya daripada ngelihat tulisan gitu. Tulisan paling cuman supaya tahu ini nge-hang atau enggak sih. Nge-hang atau enggak. Oke. Jadi code-nya sama ya, tinggal dimodif dikit aja. Nah inilah kenapa penting banget kita tahu alurnya gitu ya. Alurnya itu feed forward, hitung cost, backprop, update weight. Kalau tahu kita bisa code ini. Kalau di Keras ini sudah dikerjakan di balik layar gitu. Jadi itu bedanya gitu. Cuma kalau ada sesuatu yang mau kita modif di sini,
Maka di Keras nggak bisa ya, Keras itu jadinya juga harus pakai TensorFlow di code dimodif gitu. Ujung-ujungnya seperti itu. Nah itulah kenapa Wira langsung jam aja lompat. Wira nggak ngajarin Keras. Keras itu memang untuk beginner, memang gampang, Wira akui gitu. Tapi Wira ngajarin yang di tengah-tengahnya gitu. Yang gampang tapi juga fleksibelnya itu bisa untuk riset. Jadi ini bisa dipakai level riset gitu ya. Karena bisa ngerjain sesuatu yang kreatif, hal-hal yang nggak pernah ada pun kita bisa bangun sendiri gitu, custom gitu ya. Silakan nih yang Wira copy ke CodePile. Nah itu juga yang kenapa Wira suka banget di PyTorch ya, mulai lagi Wira promosi lagi gitu. Ya tapi ini opini yang jujur dari Wira ya, Wira udah ngerasain belajar TensorFlow, nggak Pythonic banget. Bisa Python bukan berarti bisa ngoding TensorFlow gitu, bingung gitu. Tapi TensorFlow yang baru dia udah membenahi diri gitu ya, udah ngikutin PyTorch ya jadinya mirip PyTorch banget gitu, jadi lebih mudah gitu. Wah dasar emang. Oke, epochnya let's say kita buat 1000 epoch dan silakan kita training. Nggak ada yang salah lagi kan ya, mudah-mudahan. Oke, run. Oke, kita tunggu. Sambil di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini kelihatan ya loss-nya turun terus, cost-nya turun terus. Bagus nih. Mantap nih, turun terus. Nice. Tapi kita bisa lihat test cost-nya mulai naik, meledak. Ini overfit nih. Ini rendah, tapi ini 0,5 ya. Mulai overfit. Nah, itu akan kelihatan kalau kita plot aja ya, gitu. Jadi, silakan kalau yang masih running aja dulu. Wira akan buat code untuk ngeplot dulu. Karena ini penting. Ini untuk bias variance trade-off ya, untuk analisa apakah overfit atau enggak, gitu. Ini Wira copy ke CodePile saja. Karena plotting, udah ya, Wira asumsikan itu udah dari course 1, dan di course 2, course 3, course 4 kita sering plotting. Wira asumsikan sudah bisa, jadi kita copy CodePile aja. Nah, matplotlib. Oke, apakah sudah selesai runningnya? Mungkin boleh balas di chat. Belum ya. Oke, kita tunggu dulu. Oh ya, kenapa? Ada mau nanya ya? Berarti itu sebenarnya sampai epoch 400 aja udah cukup ya? Yes, itu nanti kita bahas ya. Oke. Good question. Itu penting malah, menurut Wira penting. Oke. Atau ada yang runningnya, ini maksudnya apa Wir? Runtime error. Expected scalar type long but found float. Nah itu kriterion yang kita pakai itu adalah NLL loss. Oke, NLL loss itu nerimanya pokoknya indeksnya. Apakah ini diabetes atau enggak, 0 atau 1. Enggak ada 0 sampai 1. Gitu. Karena indeks ke 0,5 itu apa? Enggak ada kan. Ini cat atau fish, cat fish dog gitu ya. 0, 1, 2 gitu. Karena kita pakai multi class gitu ya. Sehingga jangan lupa kalau multi class targetnya itu integer. Nggak boleh float. Kecuali kalau belakangnya sigmoid itu boleh ya. Malah kayaknya harus float gitu. Jadi ini Mas Nino silakan ganti jadi long tensor dan di run ulang ya, di run ulang dari atas, dari Xtrain. Nah dari sini karena Xtrain kita sudah kita in place terlanjur menjadi tensor gitu, jadi harus run dari atas ini ya, dataset splitting. Oke. Ya, silakan. Boleh kopas yang itu nggak? Train terakhir. Oh, ini ya. Saya train cost sama test cost-nya kok none di sini. Waduh. Train cost, test cost none gitu. Ini udah ada di CodePile, tapi biar Wira hapus semua gini ya. Nah, coba. Train sama test cost NaN. Kalau NaN
Berarti kayak ada hubungan sama di atas-atasnya. Coba dulu itu di copy. Oke, kalau gitu coba run dulu dari dataset splitting sampai bawah masih none nggak? Oke, Wira rasa kita lanjut dulu ya. Oke, kalau kita plot cost history-nya, ada yang bisa kita analisis di sini ya. Kebetulan di sini kita lihat ada satu titik dia nggak learning gitu, nggak belajar gitu, terus turun lagi, oh turun akhirnya. Nah di sini kita bisa lihat bahwa trainingnya makin pinter. Ini warna merah adalah training, tapi tesnya ada satu titik udah turun, dia malah naik ya. Udah nggak tambah pinter, malah tambah nggak pinter gitu. Oke, artinya apa? Sebenarnya ini kita cuman perlu sampai 400-an epoch sini gitu. Oke, 400-an epoch dan kita harusnya sudah stop. Karena selalu kita mau ambil apa? Yang tesnya paling rendah kan ya. Kalau cost gitu, kalau score akurasi ya, akurasi tes yang paling tinggi itu cara kita pilih model kan ya gitu. Oke. Nah, cuman masalah lain lagi. Kalau kita udah terlanjur sampai sini, gimana cara kita mundurnya? Gitu. Gimana cara kita bisa pas di ini? Dan kalau kita tes nih, kalau gitu kita jangan 1000, kita coba 400 itu. Kan di initialize lagi dengan weight yang acak dan akibatnya apa? Random lagi. Bisa jadi sekarang bagusnya di 600 gitu. Jadi kita nggak ada kepastian di mana sih kapan harus stopnya ini. Bisa 400, bisa aja 800, bisa aja mungkin 200 sudah bagus gitu. Karena tergantung nanti inisialisasi acaknya itu ya, random guess-nya itu. Baru tergantung optimizernya menuruni bukit. Sehingga nanti ini ada solusinya. Untuk sekarang memang kita malah jadinya model kita yang belakang ini ya. Karena weight itu update weight itu nimpa gitu. Jadi model kita sekarang statusnya adalah model yang overfit gitu. Kita nggak bisa mundur, gitu, nggak bisa mundur. Tapi solusinya nanti adalah tadi Wira sebut MCOC. Nah, C keempat itu adalah nanti solusinya gimana caranya kita dapat tes paling rendah. Gitu. Jadi nggak dibahas di sekarang dulu. Sekarang kita terima dulu model kita jelek ya, model yang overfit. Oke. Sip. Kalau nggak ada, kita bisa coba untuk prediksi. Predict gitu ya. Kalau mau melakukan prediksi, ya udah code ini, code testing ini kan sebenarnya code untuk prediksi gitu ya. Tinggal di copy aja. Tapi bedanya mungkin kita nggak perlu pakai data loader gitu ya. Mau pakai data loader boleh, tapi ya harus append gitu. Nah, Wira males, Wira nggak mau pakai data loader. Wira langsung aja output sama dengan masukin fitur Wira. Fitur Wira itu adalah xtest. Xtest Wira kan tadi tensor kan ya. Ini kan semua data. Nah ini, ya udah Wira langsung xtest gini aja. Nggak usah pakai data loader gitu. Langsung deh. Feed forward. Ini kan berarti feed forward. Feed forward, output hasilnya, nah ini, keluarkan ya. Ini adalah yang tidak diabetes, ini diabetes gitu. Wir, kok jumlahnya nggak 100%? Ingat, ini bukan softmax ya, ini log dari softmax gitu. Kalau mau kelihatannya 100%, harusnya sih kayak gini. Tuh kan ya? Oh, bukan. Berarti kayak eksponen gitu. Karena lognya itu kayaknya ln, logaritma natural gitu ya. Nah ya nih, totalnya 100% gitu ya. Tapi nggak masalah, kita nggak perlu pakai itu pun. Kita kan ujung-ujungnya kita cuma mau lihat siapa yang paling gede gitu ya. Siapa yang paling gede, otomatis dialah yang kita ambil sebagai prediksi. Jadi kita lagi-lagi tinggal pakai .argmax. Gitu ya. Argmax itu ambil indeksnya, indeks ke 0 kah atau ke 1, kolom ke 0 atau kolom ke 1 gitu. Oke. Dan lagi-lagi arah Wira mau melakukan maksimum ke kanan kan ya, ke kanan, jadi arah kolom kan ya. Jadi silakan ini tuh, jadinya ternyata di data pertama ambilnya harusnya yang lebih gede adalah diabetes, tidak diabetes dan seterusnya. Data tes kita ada, nggak tahu nih berapa
Wira nggak ingat tadi. Nah, ini ada 154 prediksi ya. Gitu. Tawir, Yes? kalau di compare sama true labelnya boleh nggak? Yes, betul. Jadi ini materi selanjutnya. Oh, Oh, cenayang. Cenayang. Oh, toh ini kayaknya udah nonton video ya. Yes, selanjutnya kalau kita ada prediksi kan ini cuman prediksi kita ya. Jadi ingat, output ini bukan prediksi. Output ini log softmax. Log softmax itu cuman probability. Kalau mau jadiin prediksi, ambil aja probability yang siapa yang lebih tinggi, yaitu nanti 01 gini. Next, kalau mau hitung akurasi. Nah, memang kurangnya kalau di PyTorch dan TensorFlow yaitu ya, kalau ngitung-ngitung gini harus code manual gitu. Keras dia menyediakan karena dia wrapper gitu. Tapi kalau kita, karena tujuan dari TensorFlow dan PyTorch itu fleksibilitas, akurasi pun harus hitung manual gitu ya, hitung sendiri gitu. Cara ngitungnya gimana? Ya udah kita tinggal bandingin data tes dengan prediksi kita, mana yang persis sama. Gitu ya. Mana yang true? True itu berarti prediksi kita benar, false berarti beda ya, prediksi kita salah gitu. Berarti yang pertama ini salah nih. Kita prediknya diabetes, tapi ternyata data kita mengatakan bahwa dia sehat, tidak diabetes. Oke, cara ngitung akurasi gimana? Ya udah, ini tinggal di min. Rata-rata dari true false itu adalah akurasi ya, karena dijumlahin dibagi dengan banyak datanya. Tapi nggak bisa dihitung rata-rata karena bukan desimal gitu. Ya udah kita convert jadi desimal dulu. To torch.float. Mungkin boleh pakai float 32 atau mau pakai float aja harusnya bisa. Baru hitung ini rata-ratanya. Inilah yang kita sebut sebagai akurasi. 75%. Lumayan banget. 75, bagus. Padahal ini 75 bukan yang terbaik ya. 75 itu yang di ujung ini loh. Model yang overfitnya itu loh. Bisa jadi sini walaupun ya nggak beda jauh sih. Mungkin ini 76 gitu ya. Gitu. Oke. Jadi gitu ya. Nggak enaknya ya kita harus code manual gitu. Jadi kalau yang nggak biasa sama programming gitu ya jadinya agak kesulitan kalau di PyTorch gitu. Mungkin lebih nyaman nanti pakai di Keras gitu. Tapi kalau mau di Keras terus nggak akan bisa maju, nggak bisa lebih advance lagi gitu ya. Karena ujung-ujungnya Keras bakal pakai TensorFlow juga gitu. Jadi dan TensorFlow sekarang udah lebih user friendly, kenapa nggak sekalian TensorFlow gitu. Ya itu lagi-lagi Wira kembalikan ke masing-masing. Di bootcamp ini Wira akan memilih yang tengah-tengahnya, fleksibel dan juga cocok untuk pemula. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Wira akan lanjut lagi. Materi kita tinggal sedikit ya. Gimana caranya mengurangi overfit ini? Ada nggak sih caranya? Caranya tentunya kita udah pernah belajar regularization gitu ya. Oh, ada yang mau nanya. Saya ada error. Oke, kita solve error dulu ya. Expected object of device type CUDA but got sorry, ada kesalahan di Wira gitu. Ya, code kita nggak lengkap, sorry. Kita balik dulu ke sini. Nah, code kita itu harusnya ada satu step tambahan ya. Itu adalah di sini, model. Ingat, Wira kemarin ada cerita tentang bahwa di sini kita ada RAM. Itu untuk device-nya CPU. Oke, nanti mereka bisa komunikasi. Terus ada juga GPU, ada RAM-nya sendiri ya, RAM. Terus ini nanti ada NVIDIA CUDA-nya, GPU. Ini bisa komunikasi. Oke. Kalau misalkan nih, tadi data kita kan sudah kita pindah to device ya. Berarti sekarang X-train, X-test kita sudah di sini. X-train, Y-train, test sudah ada di sini ya, gitu. Tapi model kita masih di mana? Model kita masih di sini kan ya. Model kita nggak kita pindah ke RAM-nya GPU gitu, atau duplicate ya, sebenarnya detailnya itu diduplicate gitu. Dan banyak lah detail kalau itunya, nggak Wira bahas gitu. Kita lupa melakukan ini.
Artinya apa? Pada saat GPU mau ngitung, nggak ada yang namanya model di sini. Gimana saya ngitungnya gitu? Nah ini modelnya jangan lupa juga to device. Oke, untung ada Mas Denny yang pakai GPU, jadi ketahuan ya ada salah code-nya. Good. Jadi ini silakan di run ulang. Wira juga akan run ulang. Nah, ini kebetulan data kita secara keseluruhan sudah pindah ke device ya. Jadi ini otomatis sudah bisa jalan. Gitu. Tapi nanti kita ada code yang lebih rapi lagi. Ingat, Wira selalu step by step. Ini belum code yang paling bagusnya, belum workflow yang paling lengkapnya. Perlahan nanti kita akan sampai lengkap, baru Wira kasih snippet, snippet belakangan. Kalau Wira kasih snippet di awal, nggak ngetik lagi kita. Oke mas, sudah jalan, good. Ya. Kalau ini Mas Denny ini kenceng nih, pasti hitungannya detik nih, selesai 1000 epoch gitu ya. Wah enak nih kalau ada yang GPU gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, hasilnya masih sama ya, overfit gitu. Harapannya sebenarnya kita harus berhenti di epoch ke 390-an di kasus kali ini. Tuh kan, geser kan ya, berubah gitu. Makanya nanti kita ada triknya, MCOC tadi, C yang keempat itu menjadi solusi untuk kita. Tapi itu materi minggu depan. Sip, ini untuk prediksi. Kali ini akurasi kita berkurang nggak? Wah, turun akurasi kita 74. Ya nggak masalah, toh ini akurasi yang memang nggak bisa reliable di kanan ini. Gitu. Emang ini bisa lihat overfit ya, Wir? Cara melihat overfit adalah lihat aja mulutnya kebuka nggak? Kalau kebuka, berarti kan ada gap antara training dan test kan ya? Nah ini cara cepat analisa overfit dari cost history. Gitu ya, itu cara cepatnya. Kalau mulutnya kebuka, udah fix. Itu overfit gitu ya. Apalagi kalau yang sampai kayak gini, train makin lama makin pinter, tesnya kayak gini nih, pertama pinter, kayak gini. Wah ini udah sangat overfit ya, mulutnya kebuka lebar gitu. Oke. Nah kalau yang kayak gini, ingat kita tetap mau yang di sini gitu. Nah itu materi minggu depan ya. Sip, kita lanjut. Ada nggak sih cara untuk mengurangi atau ya itu selain regularisasi Wir gitu, ada nggak cara mengurangi overfit ini gitu? Nah ternyata lagi-lagi tadi Wira ada cerita bapak yang dapat Turing Award ya, Profesor Geoffrey Hinton, dia membuat sebuah metode penelitian juga ya yang namanya dropout gitu. Dropout ini cara paling gampang untuk mengurangi overfit di neural network gitu. Jadi ini sakti banget. Kalau sebelumnya kita pakai regularization, ada lasso, ada reach gitu ya, L1, L2 gitu. Ini cara yang lebih gampang lagi gitu. Simple, gampang, tapi sakti gitu ya. Memang Pak Geoffrey Hinton ini, Prof. Geoffrey Hinton tuh luar biasa lah. Itu salah satu orang yang di-respect di bidang ini, di bidang machine learning gitu. Beliau yang bahkan tetap percaya bahwa machine learning is the future gitu ya. Dulu machine learning ditinggalkan karena dari sisi komputasi nggak worth it gitu ya. Machine learning kita cuma mampu mungkin 1-2 layer gitu, nggak worth it gitu. Sampai itu beliau buat back propagation yang komputasinya lebih efisien dan bisa pakai machine learning gitu. Nah itu ya beliau itu hebat lah. Mungkin boleh search YouTube mengenai beliau gitu. Nanti Wira coba search, Wira share juga gitu, supaya at least mengenal lah sama tokoh-tokoh yang sangat berjasa di bidang-bidang deep learning atau machine learning kita ya. Turing Award lain juga harus kenal sama Yann LeCun. Oke, Yann LeCun. Ini juga yang dapat Turing Award di tahun yang sama. Jadi 3 orang. Profesor Yann LeCun, terus ada Geoffrey Hinton, sama satu lagi adalah Profesor Yoshua Bengio. Nah ini salah satu profesor yang Wira juga respect. Nah, Wira suka ngikutin penelitian-penelitian beliau dan PhD yang berguru sama beliau gitu. Ya mudah-mudahan Wira kuliah bisa sama beliau juga. Gitu. Oke, abaikan itu. Kita lanjut. Luigi kita udah import nggak sih? Belum ya? From luigi.neuralnetwork import illustration. Silakan. Wira ada ilustrasi untuk jelasin dropout. Lagi-lagi Wira selalu ngomongin idea gitu ya. Karena Wira mau course ini bisa dipahami
bahkan untuk orang yang non matematik sekalipun gitu. Oke, apa itu dropout dan cara kerjanya? Coba teman-teman lihat gambar ini. Ini bukan gambar Wira, gitu. Ini gambar Mr. Bean, gitu ya, fotonya Mr. Bean. Siapa yang nggak kenal Mr. Bean di sini? Kalau nggak kenal mungkin lahirnya masih beberapa tahun terakhir ya. Harusnya kenal lah ya. Oke, di sini kita bisa lihat ini gambar Mr. Bean. Di kanan ini Wira bolongin banyak banget nih. Wira bolongin pixelnya banyak banget, bahkan maybe kalau Wira kumpulin yang bolong-bolongnya, ini hampir setengah gambarnya ini bolong gitu. Tapi kita masih bisa mengenal nggak ini Mr. Bean? Kita manusia masih bisa paham nggak itu Mr. Bean? Entah kenapa manusia bisa gitu. Padahal ini bolongnya hampir 50% gitu ya. Manusia bisa tahu bahwa ini tetap Mr. Bean. Artinya apa? Jika sebuah neural network atau otak manusia, model, bisa mengenali sesuatu padahal ada informasi yang secara acak dihilangkan, artinya orangnya bisa generalisasi, tidak overfit gitu ya. Kalau satu aja dihilangkan terus Wira udah gak kenal nih Mr. Bean, itu overfit namanya gitu. Tapi nyatanya Wira bisa, nah itu artinya Wira tidak overfit gitu. Wira melihat fitur-fitur lain dan Wira bisa menentukan dari fitur-fitur lain walaupun ada fitur yang hilang, ini adalah Mr. Bean. Nah itulah idea yang mirip dilakukan oleh dropout ya. Jadi dropout ini idenya itu seperti ini. Coba kita lihat. Nah ini, di sini kita ada neural network, gitu ya. Ada neural network. Di tiap iterasi, gitu ya. Di tiap iterasi, masing-masing neuron ini akan ada probability atau chance dia kita abaikan, gitu. Dihilangkan dulu, gitu ya. Dihilangkan. Contoh misalkan Wira sebutnya drop out 0,2 atau 20%. Oke, drop out 20% artinya nanti ini akan di random. Ada 20% chance dia akan kena drop out gitu. Oke. In this case, setelah di iterasi pertama drop out-nya ini kena drop out, ini kena drop out. Jadi trainingnya seakan-akan training 3-3-3-1. Bukan 3-4-4-1 gitu. Tapi seakan-akan doang ya gitu. Jadi ini weight-nya sementara dikali 0 gitu. Pas backprop juga, backpropnya jadinya seakan-akan dia nggak kena backprop ya. So ini seperti nge-training neural network yang lebih kecil gitu. Karena kalau neural network yang gede tadi kan kita overfit gitu. Ini seakan-akan training neural network yang lebih kecil, tapi lebih kecilnya beda-beda di tiap iterasi. Iterasi selanjutnya kan random lagi nih. Ada 20% chance drop out, oh kamu kena drop, oh kamu tidak, oh kamu tidak, oh kamu tidak. Jadi seperti ini. Dan trainingnya jadi lebih merata gitu. Yang tadinya trainingnya misalkan kalau yang kayak gini, ini fitur yang bagus, dia akan training ini melulu. Sekarang fitur bagusnya kena drop out, berarti mau nggak mau dia harus memanfaatkan fitur lain untuk bisa memprediksi hal yang sama kan ya. Ya seperti ini. Fitur yang bagusnya wajahnya kena drop out, tapi kita tetap paham karena kita memanfaatkan fitur-fitur lainnya. Sehingga drop out membuat trainingnya lebih merata karena dia training ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah di training, dan juga seakan-akan menggunakan arsitektur yang lebih kecil. Makanya dropout, ide yang simple banget oleh Prof. Geoffrey Hinton, bisa mengurangi overfit. Dan tuningnya jadi gampang banget gitu. Karena tuningnya cuma satu angka, dropout 0,1, dropout 0,2. Ya dropoutnya jangan 0,8% ya, 80%. Karena nanti semuanya ke dropout gitu. Kalau semuanya ke dropout, underfit gitu ya, itu nanti arsitekturnya cuma satu neuron gitu, bahaya. Dropout itu biasa angkanya sekitar 0,1 sampai 0,5. 0,5 itu udah gede banget. Hampir secara kasar ya, setengah dari neuron kita itu hilang gitu, oke, diabaikan sementara. Jadi 0,5 udah lumayan gede gitu. Biasa Wira nemuin yang sampai butuh 0,5 bahkan 0,7 dropoutnya itu di speech. Nah, Wira pernah ceritakan ya, audio itu biasnya tinggi, sangat susah, butuh generalisasi. Makanya Wira pernah cerita, Wira nggak bahas di bootcamp kalau yang audio karena itu advance. Beda lah sama image sama teks, itu levelnya susah gitu. Bahkan dropoutnya sampai setinggi itu. Oke, jadi sesimpel itu.
idea dari dropout. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang dropout dulu? Wir, Ya, itu berarti yang diabaikan itu tuh secara codingannya tuh tetap sama ya 3441, tapi cuman di freeze doang gitu apa gimana? yes, betul banget. Secara codingan arsitekturnya tetap 3441, tapi di balik layar nanti ada satu layer yang dia kali 111110. Nah, ini ya dikali 0 kan seakan-akan weight-nya, bobotnya jadi 0 gitu. Dan kalau bobot 0, pada saat kombinasi linear seakan-akan dia nggak ada kontribusi kan ya. Tapi itu cuma masalah teknis orang programmer ya. Tiap orang nge-code-nya bisa beda. Tapi contoh salah satu idenya gitu. Ya udah Wira kali aja dengan 1110. Jadi dropout itu seperti activation gitu ya, tapi bukan activation. Ya. Oke. Yes, itu idenya. Tapi bebas terserah yang nge-codingnya mau gimana gitu. In this case, tahu Wira di balik layar PyTorch pun gitu. Ada layer yang isinya cuman dikalikan aja. Weight-nya ini dikali dengan 1110. Ya udah, weight-nya jadi 0 seakan-akan dia nggak ada. Seakan-akan aja gitu. Tapi kan di next iterasi weight-nya dibalikin gitu ya. Gitu. Oke. Berarti ini idenya kayak yang pruning gitu ya? Nah, kalau pruning lain lagi. Kalau pruning ini beneran dihilangin. Jadi neural network-nya makin kecil. Gitu, oke? Nah, itu ya. Kalau ini enggak, ini neural network-nya tetap setelah training selesai, dropout-nya dimatikan ya. Ya udah balik lagi gambarnya seperti ini. Cuman weight-nya di training dalam kondisi yang seperti ini. Gitu. Oke. Jadi Wah, itu pertanyaan yang advance tuh, pruning. Oh, belajar dari tempat lain, bagus. Itu pruning bukan itu yang kemarin kita di Oh, Wira pernah nyebut ya? Random Forest kayaknya ada ya? XGBoost. Oh, Gboost. Ya. Oh, Wira ternyata ada singgung pruning, bagus. Ya, Sumpah, betul. kayak pernah. Yes. Oke, ngomong-ngomong, di sini teman-teman ada yang nonton Marvel MCU Endgame nggak? Endgame gitu ya. Kenal nggak sama Thanos gitu? Thanos itu sebenarnya yang dia lakukan itu apa? Yang dia lakukan itu ya drop out 50% gitu ya, itu Thanos gitu ya. Tik, nah, drop out 50%. Secara acak manusia akan ada 50-50 chance dia akan hilang gitu ya. Tujuan dari Thanos apa kan dia bilang ya, supaya dunia ini balance as it all should be gitu ya. Ya sama di sini ketika kita menghilangkan seperti ini, neural networknya di trainingnya jadi lebih balance dan secara penelitian itu bisa mengurangi overfit gitu. Ada nggak sense lagi, intuisi lain yang bisa kita pahami dari dropout weird? Bisa. Kalau kita drop out, namanya buang fitur, itu kan menambahkan bias, menambahkan error, menambahkan kesalahan gitu ya. Menambahkan bias artinya variansi berkurang, ya itu bias variance trade-off lagi gitu. Makanya course 3 itu Wira ulang-ulang terus, bias variance trade-off, bias variance trade-off. Karena Wira ada sebutkan ya pada saat di course 3, ini akan sangat kepake di deep learning. Konsepnya itu penting gitu ya. Perhitungannya mungkin nggak gitu penting ya, karena kita udah pakai tools orang. Tapi konsepnya ini yang membuat hal-hal seperti ini muncul dan mempermudah hidup kita gitu ya. Nah itu dia inti dari dropout ya, menambahkan bias sehingga mengurangi variance, dia bisa menurunkan overfit. Gitu. Di sisi lain training yang lebih balance gitu. Thanos, ingat Thanos aja gitu ya. Gitu. Oke, jadi kalau dari sisi MCO, jadi kita coba balik ke MCO sebentar. Materi kita tinggal dikit ya. MCO, modelnya aja yang tinggal kita ganti. Silakan di copy, taruh di bawah sini. Oke. Nah ini, setelah aktivasi, linear, terus diaktivasi, kita tambahin satu layer, namanya dropout layer, gitu ya. Dimana dropoutnya, let's say 20%, gitu. Ada chance dihilangkan. Nah ini Wira di tiap ini Wira akan tambahin dropout. Output layer jangan di dropout ya, jangan ya. Itu namanya prediksi kita buang gitu. Jadi dropout itu hanya ada di hidden layer. Okay? Jangan ada di output layer. Jangan ya, jangan kayak gini. Oke, cuman itu yang ditambahin, keren kan ya? Idea dari Prof. Geoffrey Hinton cuma nambahin ini dan tiba-tiba overfitnya bisa berkurang. Dan ini jadinya gampang dituningnya. Oh masih overfit, dropoutnya naikkan.
Oh masih overfit, dropoutnya naikkan gitu. Bias variance trade off gitu ya. Jadinya satu parameter yang simple tapi powerful banget gitu. Nah ini salah satu penelitian yang luar biasa lah dari Prof. Geoffrey Hinton. Oke, ini tinggal di run lagi. Terus kali ini tinggal training lagi ya. Nah trainingnya ini bahkan Wira mau buat jauh lebih simple lagi. Ingat, selalu seperti itu kalau di course Wira. Awal-awal Wira sengaja kasih report dulu, perlahan malah makin lama makin rapi, makin gampang gitu. Oke. In this case Wira akan kasih sebuah code supaya itu lebih rapi lagi ya, apa workflow yang sudah kita kerjain ini. Silakan cek di code file, bentar Wira copy dulu ya. Dan ini nanti bagian dari snippet. Bagian dari snippet yang Wira kasih. Oke, silakan di copy di code file. Oke, silakan di copy aja dulu. Baru nanti Wira cerita, ini apaan Wir? Sebenarnya ini udah Wira cerita, cuman ini adalah sisi software engineering ya. Nah ini yang kenapa ada jobnya, positionnya itu ML engineer. Karena dia yang lebih paham bagaimana cara merapikan code yang lebih efisien gitu, enak dibaca dan lain-lain. Data scientist tidak ada kewajiban itu gitu. Jadi di sini karena data scientist kita udah pelajari banyak ya, beberapa minggu, beberapa bulan terakhir, Wira udah mulai mau masuk kasih sedikit tips-tips ML engineer gitu. Supaya itu course ini teman-teman sempat merasain jadi seorang business analyst, sempat merasain sebagai seorang data analyst, data scientist, ML engineer. Bahkan Wira sempat kasih materi sedikit data engineer kan ya. Supaya itu memang course utamanya data scientist, tapi jadinya bisa komunikasi sama teman-teman di posisi yang berbeda. Atau mungkin lagi nggak ada lowongan data scientist, ya udah bisa coba junior data analyst, junior ML engineer gitu. Jadi peluang teman-teman di sini jadi lebih besar lah. Tujuan Wira itu. Walaupun ya itu Wira beda lah. Wira course itu Wira nggak jamin kamu bakal dapat karir, dapat kerja, gaji tinggi. Enggak, Wira nggak muluk-muluk gitu. Wira nggak akan kayak janjikan impi-impi gitu. Tapi Wira akan buat teman-teman bisa melakukan sesuatu dan harapannya itu udah lebih dari yang dibutuhkan di dunia kerja bahkan. Gitu. Jadi Wira akan tempa kualitas teman-teman dibanding Wira jual mimpi. Oke, apa yang Wira tunjukkan di sini? Apa ini? Sebenarnya ini code yang sama dengan yang di atas ini, gitu ya. Yaitu training loop kita ini. Cuman kita lihat kan ya, ada yang duplicate. Sebenarnya ini berulang ya. Code ini sama code ini sebenarnya sama. Code ini feed forward sama di tes juga sama gitu. Ngitung cost dan lain-lain juga sama gitu. Nah di programming itu namanya adalah repetition, pengulangan gitu. Dan di programming kita ada satu prinsip yang namanya dry. Dry itu adalah don't repeat yourself. Sebisa mungkin jangan sampai ada code yang berulang. Karena kalau code-nya kita edit, kita harus nyari lagi. Aduh waktu itu saya code yang berulangnya di mana aja ya. Jadi nanti edit code-nya itu banyak bug-nya, bahaya gitu. Jadi ini adalah salah satu prinsip di software engineering, don't repeat yourself atau dry gitu ya. Nah inilah kenapa Wira siapin ini untuk menghindari dry gitu. Jadi ini udah satu code, tapi untuk dua-duanya, untuk tes sama train. Coba kita baca bareng aja ya. Di sini ada mode itu ini lagi ngetes atau train. Oh kalau train, maka model.train. Oh kalau tes, model.eval gitu. Selanjutnya, ini semua kebutuhan kita ya, dataset, data loader, sama MCO. Dataset, data loader, MCO, gitu ya, dataset, data loader, MCO. Gitu. Next ada device itu supaya kalau ada GPU pindahkan ke GPU gitu. Oke. Terus ini masih sama ya, cost sama dengan 0, tapi kali ini Wira sekalian ngitung akurasi. Makanya di sini ada correct sama dengan 0. Next ini udah sama, tinggal looping, tapi loopingnya bukan train loader, bukan test loader, terserah sesuai input ini, oke, data loadernya.
Baru otomatis setiap sudah ditarik mini batch-nya langsung pindahin ke GPU. Jadi nggak ada kelupaan ya, nggak usah takut lupa kalau pindahin GPU. Atau ini kalau kita CPU ya CPU gitu. Next, feed forward. Hitung loss. Backprop itu cuma terjadi untuk data train, untuk mode train ya. Makanya ini ada if train baru backprop, update weight, 0 grad. Tapi kalau tes ya udah di skip gitu. Udah, terus hitung cost, hitung akurasi, dikeluarin. Jadi ini sebenarnya software engineering yang merapikan code gitu. Bahkan nanti kalau ada waktu di belakang Wira akan ngajarin machine learning engineering lagi ya. Ini sebenarnya jangan taruh di Jupyter. Ini akan kita simpan ke file sendiri, script gitu. Jadi nanti bisa diimport gitu. Tapi itu belakangan nanti ya. Kita anggap aja dulu taruh di Jupyter biar nggak kaget. Oke, jadinya nanti code-nya jadi cantik banget nih. Ya udah, semua yang training itu kita tinggal masukin aja dataset, data loader, MCO, terus kita tinggal kasih tahu ini adalah train. Ya udah, langsung cost sama akurasinya keluar, tinggal di logging, gitu. Tinggal dibuat untuk reporting. Sama juga kalau yang data test, kan tinggal tambahin touch no grad ya, untuk supaya menghemat memori kita. Komputasinya juga bisa lebih cepat jadinya. Tinggal diganti jadi test. Dan ini juga test set, ini juga test loader. Udah di logging. Jadinya rapi gitu. Bahkan ini belum yang paling rapi, ini belum ujungnya. Minggu depan Wira akan buat lagi lebih singkat, lebih rapi sampai kalau yang kita udah puas Wira jadiin snippet gitu. Oke. Jadi ini bahkan belum yang paling rapinya. Oke. Jadi ini kedepannya code kita tampilannya seperti ini. Ada sebuah loop function sama ada ini. Ini mah kedepannya bakal sama melulu. Tapi loop function yang perlu diedit sesuai kondisi. Oh ini regresi, berarti kita nggak butuh hitung akurasi gitu. Contohnya kayak gitu ya. Dan begitu kita ngedit sini, train dan test otomatis keedit. Karena kenapa? Kita dry. Don't repeat yourself kan ya. Nah ini sebenarnya sesuatu yang bukan seharusnya diajarin ke data scientist, karena ini machine learning engineer gitu. Tapi ya Wira ajarkan ya. Nggak apa-apa, biar dapat pengetahuan. Dan nggak apa-apa kalau data scientist bisa hal ini, itu bagus banget, bisa membantu back end kalau memang kebetulan di kantornya nggak ada seorang ML engineer gitu ya. Jadi itu bisa sangat membantu. Oke, ini Wira juga ada ngelogging akurasinya ya, biar sambil bisa dipantau gitu, akurasi kita naik atau turun. Akurasinya ternyata nggak gitu bagus, 65% gitu ya. Ini akurasinya overfit, nah ini 70-an%. Emang nih arsitekturnya kita 0,2 kan ya dropout-nya? Ya 0,2. Oke, kita nunggu dia running selesai dulu. Oh, udah trainingnya selesai. Ya akurasinya tetap overfit sih. Ya itu ya, tetap nggak ada jaminan walaupun itu penelitian bagus gitu. Atau mungkin jangan-jangan dropout kita kegedean gitu, malah jadi enggak, ini masih overfit ya. Ya dropout kita mungkin kurang gitu. Bias variance trade-off ya. Di sini lagi-lagi plotting Wira nggak ajarin lagi, silakan copy aja di code file. Wira asumsikan sudah bisa ya kalau masalah plotting, dan itu kan juga cuma pernak-pernik ya, labelnya mau namain apa. Wira udah ajarin semua di course 1 ini, jadi dan kita udah latihan berkali-kali, jadi nggak Wira bahas lagi. Wow, ini tapi di belakang overfitnya berkurang. Cuma ini mulutnya gede ya, mulutnya terbuka lebar. Ini masih overfit nih. Coba deh, ini Wira akan training lagi, tapi mungkin Wira akan pakai 0,25. Ini 0,2. Nah ini PyTorch kerennya fleksibel ya, dropout tiap hidden layer pun bisa beda. Ini 0,25, ini 0,25, ini 0,2 gitu. Tapi kalau scikit-learn mungkin satu angka untuk semua jadinya. Oke, Wira akan tes sekali lagi. Dan Wira lihat apakah model kita improve nggak ya. Ini 70-an. Nah, ini dia. Tuh ya. 74 tadi Wira lihat. Oke. Ini bagus nih. Bahkan ini lihat antara train dan tesnya imbang ya.
overfitnya berkurang. Berarti betul, ini drop out-nya mungkin kita perlunya 0,25 di kasus kita gitu. Atau lagi-lagi nggak harus pakai drop out, bias variance trade off ya. Wira pernah cerita kalau overfit ya udah neuronnya bagi dua. Itulah kenapa kita pakai pangkat 2 kan ya. Jadi kita bisa coba arsitekturnya, tadi kita kan pakai 1684 ya. Ya udah mungkin kalau overfit kita bisa pakai let's say 842 atau mungkin 844 gitu. 844 nggak harus selalu mengecil gitu ya. 844 gitu. Boleh-boleh aja. Nah ini kayaknya kali ini oh bagus nih, lumayan nih. Bahkan tesnya kadang bisa lebih bagus dibandingkan train. Berarti ini udah lebih general ya. Ini bagus banget nih. Yaitu di titik sekitar 450-an epoch di sini. Nih, ada yang skor tesnya itu sampai hampir 75. Oke. Dan di sini skor trainnya, tesnya bakal lebih tinggi. Oh, nggak imbang sama train gitu. Nah, itu nanti kita akan ada minggu depan gimana caranya dapat yang di bawah sini gitu ya. Oke. Dan itulah yang keempatnya, MCOC. MCOC itu nanti akan kita bahas minggu depan. Oke, ya, waktu kita juga udah habis. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Materinya lumayan ya, agak beda kan ya, deep learning sama scikit-learn tidak semudah scikit-learn ya gitu. Tapi mungkin karena kita belum snippet aja. Cuma memang Wira harus akui PyTorch itu ya karena lebih general, lebih fleksibel, lebih banyak yang bisa kita coba, dan kita harus code sendiri. Memang nggak semudah scikit-learn gitu. Tapi jangan takut dulu. Ini belum akhirnya gitu. Memang awal pasti sengaja Wira kasih repot dulu. Nanti makin belakang akan makin mudah gitu. Gitu ya. Oke, kalau yang udah nggak ada nanya lagi, Wira rasa kelas hari ini cukup sampai sini ya. Ini materinya sebenarnya tinggal dikit, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan minggu depan aja tentang safe model gitu. Oke, terima kasih ya semuanya. Wira tutup kelas hari ini. Sehat selalu untuk semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Ya, file minggu ini diupload tentu. Biasa ya, di Bitly nanti. Sip. Thank you semuanya. Sehat selalu ya. Yuk.